Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harnat Nilawati, mengajar di UPT SPF SD Impres Hartako Indah kelas 5. Pelajaran mendalam bukan hanya menghafal materi, tapi siswa mampu memahami apa yang guru sampaikan, kemudian siswa mampu mengaplikasikan dalam kehidupan nyata maupun kehidupan sehari-hari. Di dalam kelas, terdapat beberapa murid yang mulai menunjukkan penurunan semangat belajar. Saat pelajaran berlangsung, mereka terlihat kurang fokus dan lebih sering membicarakan permainan di telepon genggam. Setelah pulang sekolah, sebagian besar waktu mereka habiskan untuk bermain game dan menonton video di HP. Akibatnya, tugas sekolah sering terlambat dikerjakan, nilai mulai menurun, dan motivasi belajar semakin berkurang dari hari ke hari. Melihat kondisi ini, saya merasa perlu mencari pembelajaran yang lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian, saya menemukan sebuah inovasi pembelajaran berupa media games interaktif berbasis kecerdasan artifisial atau AI. Media ini dirancang dengan tampilan menarik, soal-soal yang menantang, serta umpan balik otomatis yang membuat murid merasa seperti sedang bermain game, tetapi tetap belajar materi pelajaran. Agar mudah diakses, saya menyematkan link permainan interaktif tersebut ke dalam situs belajar mandiri. Kemudian murid dapat membuka dan memainkan media pembelajaran itu melalui HP maupun laptop mereka di rumah. Penggunaan digital juga sangat diperlukan di pembelajaran mendalam. Di video pembelajaran kali ini, saya memperkenalkan games interaktif yang berbasis AI dan situs mandiri, di mana anak-anak akan mengerjakan soal-soal yang saya tampilkan di games interaktif dan saya hubungkan dengan situs mandiri. Selamat menyaksikan video pembelajaran dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Luar biasa, sehat, semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa supaya pembelajaran kita silakan berdiri kepada siap. Bismillah. Yang tidak ada bagi kita. Tepuk semangat. Semangat ya. Nah, mau lebih semangatnya lagi. Untuk selanjutnya, sebelum kita lanjut ke materi tentang data, guru mau mengetes pengetahuan awal kalian tentang data yang kalian pelajari sebelumnya, yaitu di kelas 4. Selanjutnya pagi ini, kemudian kita masuk di pengetahuan awal. Nah, jangan ada disini di KPTA. Ini. Udah masuk sini tak? Udah masuk sini semua? Udah masuk sini semua semua? Nah, ini kita ada tiga. Ya. Nah, sekarang ada game interaktif pengetahuan awal. Semangat jalan. Itu ada. Betul soalnya baik-baik di atas. Nah, Pak,
masalah yang akan kalian pecahkan. Ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba diperhatikan dengan masalah sisa stok makanan nanti di kantin. Kalian bisa mengumpulkan data dari makanan tersebut. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengumpulkan data makanan yang terjual di kantin sekolah tak. Kemudian kita kumpulkan datanya dan kita buat dalam bentuk piktogram. Terus yang ketiga, setelah kalian mengumpulkan data tentang makanan di kantin, kalian bisa membuat atau menjadikan data yang kalian kumpulkan di kantin dalam bentuk diagram kata. Nah, itu 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Gimana kira-kira pemecahan masalahnya? Kalau di kantin itu ada makanan favorit dan makanannya cepat habis. Kira-kira bagaimana cara menyelesaikannya itu? Membelinya lebih cepat. Membelinya lebih cepat. Dan tapi kalau bukannya bisa, bagaimana caranya? Nitip. Hah? Nitip. Nitip. Kalau di kelompok ini bagaimana kira-kira caranya? Kalau kita kehabisan makanan favorit atau ada ibu kantin yang pusing karena masih ada anak-anak yang belanja tapi stok makanannya sudah habis. Kira-kira bagaimana pemecahan masalahnya? Meminta untuk disimpankan. Yang di kelompok sana ada tidak pendapatnya? Membuatnya nanti. Buatnya. Jadi ada beberapa pemecahan masalah tadi yang kalian sampaikan. Ibu guru akan tampilkan video. Wah, kesukaan aku semua. Coba Nini, snack mana yang paling banyak dikasih ibu kamu? Kalau campur-campur gini, aku bingung kak. Oh, tenang aja. Kita mengolah data dulu biar gampang. Pertama, kamu lihat dulu. Bersama ya, Nini. Garis yang tegak. Dari diagram ini, aku langsung tahu kalau aku paling banyak nabung di hari Jumat dan paling sedikit. Nah, sekarang ibu bagi kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Nah, ibu guru akan bagikan yang terdiri. Ini ada PE-nya kalian isi. Kita akan berkunjung ke luar kelas di kantin untuk mengumpulkan data makanan yang terjual yang ada di kantin. Jadi masing-masing kelompok nanti pilih penjual yang mau kita data makanan atau minumannya. Ini kelompok 1. Nanti tulis di situ nama penjualnya ya. Ini kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Kemudian kelompok 4. Berapakah? Ini 12 saja ini kan 5, ini 5. Berarti tambah garis 2 lagi. Ya. Kelompok 1 akan membacakan hasil di lembar kerja kelompok 1. Tujuan yang tersedia jenis makanan atau minuman yang laku. Apa yang paling banyak laku? Bakar. Makanan apa yang paling sedikit laku? Ada yang mau sampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, kalau kita mendata suatu makanan atau minuman di kantin, kita bisa lebih mudah mengetahui datanya ya, apa jumlah makanannya. Ada lagi yang lain? Apa gunanya tadi kita mengumpulkan data di sana? Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui makanan yang paling banyak dijual. Paling banyak
kelas 5 Kasya bin Mizan, UPT SPF SD Impres Hartako Indah. Saya akan berbagi pengalaman tentang mengerjakan soal games interaktif. Sangat menantang dan sangat mengasyikkan. Dan saya juga bisa mengerjakan kembali soal tersebut di rumah maupun di sekolah melalui situs mandiri yang dibagikan oleh ibu guru saya. Demikian pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dengan tema inovasi pembelajaran untuk pendidikan bermutu. Semoga bermanfaat dan lakukanlah perubahan kecil karena perubahan kecil bisa menentukan masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.